sesuai dengan kesepakatan dari pihak keluarga beserta dengan Majelis Jemaat GKI Kalawa bahwa ibadah pemberangkatan jenazah mendiang Ibu Herwati H. Erang adalah pukul 9 pagi ini. Izinkanlah saya sebagai pembawa acara dalam prosesi pemberangkatan jenazah mendiang Ibu Herwati H. Erang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga kedatangan Bapak Ibu Jemaat Perkabungan yang telah meluangkan waktu dan juga kesempatannya untuk bersama-sama dengan keluarga duka di tempat ini, di mana kita akan bersama-sama melaksanakan prosesi pemberangkatan jenazah, sekaligus juga kita akan bersama-sama melaksanakan prosesi pemakaman mendiang Ibu Herwati H. Erang atau keluarga istri dari Bapak Guntur Tanduh di tempat ini. Saya akan membacakan susunan acara untuk kita pada siang atau pagi hari ini, yaitu sesi yang pertama yaitu di rumah duka di tempat ini, dan yang sesi yang kedua yaitu di pemakaman Bukit Sandehan. Baiklah, kita akan masuk di sesi yang pertama, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus pembacaan daftar riwayat hidup singkat mendiang Ibu Herwati H. Erang. Bagi pihak keluarga yang mewakili, disilakan. Sidang pergabungan yang kami cintai dalam Tuhan, hari ini adalah hari pemakaman atau mengantarkan duka. Perkenalkan, saya disuruh kakak kami yang tertua, saya adalah adiknya. Panggilan saya Bapak Tirsa, lebih akrabnya tapi nama saya Yuta Miller. Jadi dipercayakan untuk membacakan riwayat hidup kakak kami mendiang Herwati. Yang kami hormati pengurus jemaat Dewan 4 Kalawa. Maaf kalau saya tidak terlalu hafal. Begitu pula sidang pergabungan, kami mengucapkan terima kasih karena pada hari ini atas kedatangan sidang pergabungan bersama-sama menghantarkan mendiang kakak kami tercinta Herwati atau Mama Prang. Biodata yang pertama adalah almarhumah Herwati H. Erang SST, lahir di Tumbang Melahoy 9 Agustus 1962. Pekerjaan terakhir beliau adalah pensiunan ASN atau pegawai negeri sipil. Riwayat pendidikan yang pertama, Sekolah Dasar Negeri Tumbang Melahoy 1, lulus tahun 1975. Kemudian mendiang melanjutkan ke sekolah menengah pertama Salampak, lulus tahun 1979. Kemudian almarhumah melanjutkan kembali ke sekolah menengah atas Negeri 1 Palangkaraya, lulus tahun 1982. Setelah itu melanjutkan kembali ke jenjang yang lebih tinggi, Diploma 1 Pertanian Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 1991. Kemudian almarhumah melanjutkan lagi pendidikan yang berikutnya mengambil Diploma 3 Pertanian Universitas Terbuka Palangkaraya. Almarhumah lulus tahun 2003. Kemudian almarhumah pun melanjutkan lagi pendidikannya ke jenjang strata 1 Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian di Magelang. Almarhumah lulus tahun 2011. Jadi pekerjaan terakhir almarhumah adalah pensiunan pegawai negeri sipil atau ASN pada kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas. Menikah pada tanggal 10 Mei
tahun 1984 yang dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama Erik Prandinata, anak yang kedua Christian Adinata, anak yang ketiga Mutia Wahyu Triana. Dari ketiga anak ini kakak saya dan almarhumah memperoleh menantu juga. Nama menantu yang pertama Christiana, yang kedua Ella Arpionita, yang ketiga Hendra. Dari ketiga anak almarhumah dengan kakak kami Bapak Pran, Pak Guntur, diperoleh cucu sebanyak 9 orang. Mendiang kakak kami Mama Pran atau Herwati ini pada minggu keempat bulan September, akhir bulan September, berobat sebanyak 3 kali ke Puskesmas Pulau Teluk. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2025 almarhumah berobat di rumah sakit atau RSUD Dr. H. Sumarno Satro Atmojo. Biar saya baca secara lengkap saja. Kuala Kapuas, tetapi hanya rawat jalan. Namun karena kondisi almarhumah pada waktu itu melemah, sehingga pada tanggal 17 Oktober berobat kembali di Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin. Tanggal 17 Oktober 2025 dan tanggal 27 Oktober 2025. 7 November, tepatnya dari tanggal 7 November sampai tanggal 14 November 2025, almarhumah kembali rawat inap selama 8 hari ini di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Hanya berselang kurang lebih 11 hari almarhumah setelah diizinkan kembali pulang ke rumah, maka pada tanggal 25 November sampai dengan 28 November 2025 kembali almarhumah rawat inap di rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Dr. Haji Sumarno Sostro Atmojo. 25 atas kesepakatan pihak keluarga, maka almarhumah dengan kondisi yang mungkin mengkhawatirkan, maka dibawalah ke Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya untuk diadakan pengobatan kembali. Mohon maaf kalau ini ceritanya agak panjang sedikit, jadi rumah sakitnya ada berapa yang banyak. Kemudian tepat lagi kembali setelah 6 Desember, mungkin menurut dokter beliau masih bisa diizinkan kembali pulang, maka pulanglah kembali ke rumah dengan rawat jalan. Tanggal 29 Desember tahun 2025, tepat pukul 12.00 WIB, kembali kakak kami
almarhumah ini berobat kembali karena kondisi almarhumah mungkin menurut keluarga pada waktu itu lemah dan mengkhawatirkan. Dan di rumah sakit diberikan pertolongan treatment selama 3 hari. Namun pada sekitar pukul 06.00 beliau sempat mengeluh sesak napas, kemudian diberikan bantuan pertolongan oleh tenaga medis kurang lebih 1 jam. Tetapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Setelah diberikan pertolongan pukul 06.54 waktu Indonesia bagian Barat, tepat tanggal 31 Desember di penghujung tahun 2025, kakak kami tercinta almarhumah Mama Pran dipanggil oleh Tuhan dan dinyatakan oleh medis sudah menghembuskan napasnya yang terakhir, yang Herwati atau Mama Pran. Kami sekeluarga, saya atas nama keluarga besar mewakili yang pertama kakak kami Guntur Tandus sebagai suami, yang kedua mewakili dari keluarga almarhumah sebagai kakak, kemudian mewakili kami sebagai adik, kami mewakili sebagai kakak ipar kepada kakak kami tercinta almarhumah Herwati H. Erang ini. Selamat jalan istri tercinta, selamat jalan kakak tercinta, selamat jalan adik tercinta, selamat jalan kakak ipar kami tercinta, selamat jalan adik ipar kami tercinta, selamat jalan mamah kami tercinta, selamat jalan nenek kami tercinta. Tuhan memberkati dan menyertai. Kami percaya almarhumah sudah berada di pangkuan Bapa di surga. Demikian riwayat almarhumah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya atau mungkin ada kesalahan ucapan ataupun penyebutan kata-kata, kami mohon maaf atas nama keluarga besar Guntur Tandus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Yang dikasih Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Yang kami hormati Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kelapa, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta Pelayanan, seluruh sidang jemaat sekalian, dan juga seluruh keluarga yang berduka cita. Pertama-tama, tidak lupa kita tetapi karena perkenan Tuhan memberi kita kemampuan, memberi kita hati untuk sama-sama ikut ambil bagian dalam keduakan daripada keluarga ini. Karena kita sebagai
umat Kristus, rasa turut berduka cita yang mendalam, rasa kehilangan salah satu saudara seiman. Namun hal ini kita perlu sadari bahwa kematian memang setiap orang akan mengalaminya, tidak bisa kita tunda kalau Tuhan sudah berkehendak. Ibu ini kami tahu 2 bulan sebelumnya itu sering ketemu di gereja dalam keadaan sehat. Tiba-tiba menghilang dan timbul kabar sakit. Penyakit ibu ini kalau kita lihat bukan dibiarkan tetapi dirawat secara intensif oleh keluarga. Seperti kita dengarkan tadi, keluar masuk ke rumah sakit. Namun kalau tidak salah kabarnya ini adalah penyakitnya itu kanker darah, di mana darah putih menghabisi darah merah. Kita bayangkan kalau demikian, darah merah selalu hilang. Itulah yang menyebabkan ibu ini tidak bisa bertahan. Namun itu dibalik itu semua adalah memang kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami juga dalam kesempatan ini atas nama pengurus Kelapa 4, bila mana selama pelayanan sejak awal sampai pada saat ini ada banyak kekurangan dalam pelayanan kami memohon maaf. Dan sebagai akhir kata, atas nama seluruh warga jemaat, kami menyampaikan selamat jalan saudara kami Herawati Erang bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di Firdaus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Terima kasih. Disinari terang cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat seundang berdiri. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum gembala yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh
adalah di dalam Tuhan Ia menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita kembali puji nama Tuhan dari halaman 135. Halaman 135 Pelenggap Kidung Jemaat nomor 201. Sering kutanya pada diriku, bait yang pertama dan Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemas, atau jiwaku akan menentang menuju sorga yang tenang. Lihatlah Tuhan, pergumulanku, padamu Tuhan, doa dan permohonanku. berdoa. Bapa di surga, selama masih berada di dalam dunia tempat kediaman kami ini, kami menyadari bahwa dunia ini bukanlah surga. Maka kebahagiaan yang kami rasa pasti tidak akan pernah bertahan lama. Kami pun menyadari bahwa dunia ini bukan neraka. Maka penderitaan yang kami alami juga pasti akan berakhir. Melewati berbagai pengalaman hidup, susah senang, sehat sakit, suka dan duka. Kami percaya bahwa jika tangan Tuhan yang pegang, hidup kami akan dituntun pada jalan keselamatan dan hidup. Jika waktu yang telah Tuhan tempatkan bagi keluarga dan kami di tempat ini, duka cita terjadi atas ibu, istri, orang yang sangat kami kasihi, saudara seiman kami, Ibu Heruwati H.Eran. Kami percaya ini terjadi sepengetahuan Tuhan dan seizin-Mu Tuhan. Maka ketika luka boleh terjadi dalam duka bagi keluarga dan kami, maka kami percaya Tuhan pula yang membebatnya. Saat ini keluarga duka bersama kami sekalian akan menghantarkan Ibu Heruwati H.Eran ke pemakaman. Kami menaruh percaya Tuhan yang tuntun, Tuhan
Tuhan yang sertai dan kami aminkan. Kata-kata firman yang sesaat lagi kami renungkan bersama boleh menjadi kekuatan bagi keluarga dan kami sekalian yang berduka untuk berani menghadapinya bersama dengan penyertaan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, kasih Tuhan sempurna bagi keluarga yang berduka pun kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa, berserah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sidang perkabungan dan keluarga duka yang terkasih, hari ini firman Tuhan saya bawa bagi kita sekalian dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-14. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-14. Saya baca bagi kita sekalian begini firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sidang perkabungan yang terkasih, kalau kita mau lihat lebih luas bahwa bangsa-bangsa di seluruh dunia ini pada umumnya di dekat mulut mayat orang Yunani biasanya akan ditaruh uang perak untuk membayar ongkos perjalanan mereka ke kehidupan selanjutnya. Sedangkan bagi orang Mesir, mereka sengaja tahu dekat mayat orang Mesir peta perjalanan menuju dunia orang mati. Bahkan orang-orang Cina membakar rumah-rumah kertas, uang-uang kertas bagi mereka yang sudah mati. Bagi orang Normandia, mereka akan mengubur kuda. Mereka akan mengubur pakaian perang bagi pahlawan-pahlawan yang sudah mati. Ibu bapak, sidang perkabungan keluarga duka, dalam semua kegiatan yang mereka kerjakan ini sebenarnya terdapat pemahamannya bahwa ada kelanjutan hidup di seberang sana ketika seseorang sudah mati. Sekalipun samar-samar, bagi mereka tadi, mereka percaya bahwa itu adalah keyakinan mereka. Ibu bapak, bagaimana dengan pandangan kekristenan? Kalau kita lihat dari firman Tuhan hari ini, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14 memberikan jawaban bagi kita bahwa di dalam kekristenan, bagaimana posisi kita setelah kita tidak ada lagi di dalam dunia ini jelas dan pasti. Ada yang indah dan penuh harapan. Ibu bapak, sidang perkabungan keluarga duka, mari kita hantar Ibu Herwati H. Erang terkasih ke pemakaman dengan sukacita, karena kita percaya dan aminkan satu nama Tuhan tulis kembali untuk menerima hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita naikkan syafaat. Yang di surga, kami percaya bahwa pertolongan kami hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Melewati berbagai pengalaman hidup di dalam dunia ini sebagai orang yang percaya, kurang lebih suka duka silih berganti, kami meyakini apapun yang kami hadapi, jika Tuhan ada di depan kami, Tuhanlah yang akan membela kami. Maka Engkau pula yang kami percaya memberikan keberanian bagi seluruh keluarga yang berduka, bahkan kami sekalian menghadapi segala sesuatu dengan meminta campur tangan Tuhan. H. Erang mengakhiri pertandingan hidup dan sampai di garis akhir takdir di dunia ini. Dari kacamata dunia, kehilangan ini sungguh sangat mendukakan. Tapi dari pandangan iman, meski kehilangan meninggalkan duka, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan pasti membebat keluarga dan kami sekalian. Kami percaya Tuhan turut menangis bersama keluarga. Bahkan dalam kasih-Mu Tuhan ulurkan pelukan hangat yang mendamaikan dan membawa keberanian iman untuk memandang peristiwa kehilangan dalam duka cita ini dengan kacamata iman. Suami, anak-anak, saudara-saudari, keluarga besar, sahabat, saudara seiman, kami bersama bersepakat
sesaat lagi akan melaksanakan pemakaman di Bukit Sandehan. Dalam rencana keluarga kami aminkan ada rancangan Tuhan yang terjadi sehingga terlaksana pemakaman ini dengan hikmat. Kami percaya bahwa kemurahan Tuhan memberkati setiap keluarga dan kami sekalian yang menghantarkannya. Kami percaya Tuhan berkati dengan kekuatan pengharapan untuk menghadapi proses ini dan memampukan untuk melaksanakannya. Kami percaya Tuhan pimpin kami dalam setiap langkah, sehingga cuaca, kendaraan, jalan yang dilalui, bahkan setiap kendaraan yang berpapasan diberkati dalam selamat. Ditibakan di tempat pemakaman dalam pertolongan Tuhan. Engkau yang menjauhkan keluarga dan kami sekalian yang ingin menghalangi dan mengganggu setiap proses ini. Proses penghantaran, proses pemakaman. Tuhan yang bentengi setiap proses yang kami harapkan berjalan dengan baik dan penuh hikmat itu. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, Sang pemberi berkat, Sang perancang yang luar biasa, memberkati keluarga yang berduka dengan berkat yang tak henti, dengan berkat yang membuat mereka utuh, dengan penghiburan yang penuh kasih. Di dalam iman kami bersama mengalaskan proses pemakaman ini di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gerbang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mazmur, aku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Marilah kita menghantarkan saudari kita, Ibu Herwati H. Erang, ke pemakaman sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Dipersilahkan. Kita akan lanjutkan ibadah di pemakaman. Ano?